capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. David De Gea puji kinerja bagus Erik ten Hag di Manchester United. David De Gea percaya Manchester United akan ke arah yang benar di bawah Erik ten Hag karena mereka terus menyempurnakan gaya permainan mereka. Musim klub sedang dihentikan dengan United masih berada di posisi kelima di Liga Premier dan juga ke playoff Liga Eropa dan putaran keempat Piala Liga. United hanya 3 poin di belakang Tottenham Hotspur yang berada di posisi keempat dengan 1 pertandingan di tangan tetapi memiliki selisih gol 0. Kegagalan untuk memuncaki grup Liga Eropa mereka telah membuat mereka menghadapi pertandingan 2 leg yang menantang melawan Barcelona pada bulan Februari. David De Gea yang dikeluarkan dari skuad Spanyol pada Maret dan tidak dipanggil kembali untuk skuad Piala Dunia melakukan perjalanan ke Goa di India untuk acara sponsor awal pekan ini dan menyinggung awal musim United. Saya pikir tahun ini kami mendikte permainan dan ingin menguasai bola, kata David De Gea kepada kantor berita ANI. Kami sedang mencari untuk bermain dari belakang dan menekan tim, menekan tinggi di daerah lawan. Kami mencoba untuk menjaga bola di daerah lawan, mencoba untuk mencetak gol dan memenangkan pertandingan, ungkap David De Gea. Meski optimis, namun David De Gea juga menegaskan bahwa Manchester United di bawah Erik ten Hag masih memerlukan waktu untuk bisa menemukan konsistensi permainan terbaik mereka. Awal musim agak sulit, setelah itu kami mulai memainkan sepak bola yang luar biasa, memenangkan pertandingan. Kami memiliki manajer baru dan pemain baru, jadi kami membutuhkan sedikit waktu untuk mengetahui cara yang diinginkan manajer untuk kami bermain. Tetapi saya pikir kami berada di arah yang benar untuk memenangkan pertandingan dan bermain dengan sangat baik, ungkap David De Gea. Donny van de Beek wajib bekerja keras di kamp pelatihan saat ini. Masa depan Donny van de Beek di Manchester United masih kelabu. Erik ten Hag dilaporkan masih menggantung kejelasan masa depan sang pemain. Donny van de Beek sudah lama digosipkan ingin cabut dari Manchester United. Ini disebabkan dia minim mendapatkan jam bermain di Old Trafford. Donny van de Beek membuat start pertamanya untuk United di bawah Erik ten Hag melawan Real Sociedad bulan lalu dan secara mengejutkan dipertahankan untuk pertandingan kedua berikutnya. Tetapi sayangnya diganti di ketiga pertandingan dan secara luas disimpan di bench karena penampilan anonimnya. Pemain berusia 25 tahun itu tidak masuk ke dalam skuad Belanda Louis van Gaal pun sejak mantan manajer United itu menggantikan Frank de Boer pada Agustus 2021. Kini pemain Belanda tersebut telah terbang dengan skuad Manchester United ke Spanyol untuk kamp pelatihan cuaca hangat mereka. Donny van de Beek belum memanfaatkan situasi bermain di bawah Erik ten Hag sejauh musim ini. Tetapi dia akan ada dalam persaingan untuk starter melawan Burnley di putaran keempat Piala Liga pada 21 Desember karena jumlah pemain yang minim karena libur Piala Dunia. Baru-baru ini Donny van de Beek menegaskan bahwa dia akan terus bekerja keras agar dia bisa mendapatkan kembali tempat di starting line up United dan terus bersaing. Kami hanya harus bekerja lebih keras dalam cara kami ingin bermain, kata Donny van de Beek. Jadi ya, kami mengerjakannya setiap saat. Dan ya, jika Anda bekerja keras untuk berlatih setiap hari, saya pikir hasilnya akan datang, ungkap Donny van de Beek. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag masih belum mau mengizinkan Donny van de Beek untuk cabut dari United. Ini disebabkan Erik ten Hag masih percaya kepada sang pemain. Dia percaya van de Beek masih bisa untuk bersinar di skuad United. Itulah mengapa dia masih menahan sang pemain untuk tetap bertahan di Old Trafford untuk lebih lama lagi. Penampilan mewah, intervensi utama bek Manchester United Raphael Varane. Bek Manchester United Raphael Varane mendapatkan dirinya berada di tengah-tengah aksi ketika juara bertahan Prancis secara rutin melaju ke perempat final Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 atas Polandia pada Minggu malam. Raphael Varane harus menyiapkan pertemuan babak 8 besar berikutnya dengan Inggris yang diisi dari beberapa sesama pemain Manchester United seperti Harry Maguire, Luke Shaw dan juga Rashford. Raphael Varane yang berusia 29 tahun khawatir mimpinya di Piala Dunia akan berakhir sebelum Piala Dunia dimulai ketika dia tertatih-tatih membela United saat bermain imbang melawan Chelsea 1-1 di Liga Premier pada Oktober. Namun setelah berjuang kembali dalam kebugaran, dia sekali lagi menjadi tembok kokoh bagi Les Blues untuk menggarisbawahi nilainya dalam klub dan juga negara. Oliver Giroud dan Kylian Mbappe yang mencetak gol memang mencuri berita utama dengan gol di setiap babak di Stadion Altumama. Tetapi di salah satu momen kunci permainan, Raphael Varane lah yang dibutuhkan Prancis untuk menggagalkan serangan Polandia.
Rafael Varane adalah pemain yang terus mengawasi jimat dari Robert Lewandowski yang tetap diam sepanjang pertandingan. Meskipun ada penalti yang dicetak oleh striker Barcelona setelah harus diulang karena pelanggaran. Rafael Varane memiliki satu momen yang mengerikan setelah menabrak kiper Polandia Szczęsny dari bola mati saat restart. Untungnya kedua pemain dapat melanjutkan dan mantan pemain Real Madrid tersebut tetap berada di lapangan selama Prancis berhasil lolos ke babak 8 besar. Performa bek Manchester United di babak 16 besar sangat mengesankan, terutama jika Anda mempertimbangkan statistiknya dari pertandingan tersebut. Rafael Varane telah menyelesaikan 40 operan selama pertandingan dengan akurasi operan 91% yang mengagumkan selama pertandingan. Meskipun memasuki turnamen karena masalah kebugaran, Rafael Varane kini telah bermain selama 228 menit dalam 3 pertandingan setelah absen pada pertandingan pembuka grup D melawan Australia. Harap dicatat, ini tuntutan supporter Manchester United untuk calon pengganti Glazer. Sekelompok supporter Manchester United dilaporkan telah membuat daftar sejumlah tuntutan yang nantinya harus dipenuhi oleh pemilik baru Setan Merah. Sekarang ini Manchester United masih dikuasai keluarga Glazer, namun mereka telah menyatakan siap untuk menjual klub. Kabar penjualan ini muncul tidak lama setelah pemilik Liverpool, Fenway Sport Group, menyatakan siap menerima investor baru di Anfield. United kabarnya akan dijual dengan harga sekitar 7 miliar dolar. Kabar ini tentu jadi angin sejuk bagi fans Manchester United, sebab mereka memang sudah lama menginginkan agar keluarga Glazer menyingkir dari Old Trafford. Saat ini masih belum jelas siapa yang akan membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Namun siapapun itu, mereka harus siap langsung mendapatkan tekanan dari supporter Setan Merah. Pasalnya ada sekelompok supporter yang telah membuat daftar sejumlah tuntutan bagi sang calon pemilik baru. Menurut laporan dari BBC Sport, setidaknya ada 5 poin yang mereka ajukan dalam sebuah surat terbuka. Isi surat tersebut menyatakan bahwa mereka ingin melihat sang pemilik baru berinvestasi ke dalam tim putra, putri, dan tim muda Manchester United. Mereka juga diminta membenahi infrastruktur klub. Kemudian mereka ingin pemilik baru berkomitmen untuk tidak pernah lagi mengikuti kompetisi serupa dengan Liga Super Eropa tanpa persetujuan dari para penggemar. Permintaan mereka juga termasuk keinginan pemilik baru untuk melunasi hutang klub. Satu lagi, pengganti keluarga Glazer nantinya juga diminta berbagai kepemilikan saham dengan mereka. Sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang disebut sebagai kandidat pengganti keluarga Glazer di United. Dari Inggris ada nama salah satu orang terkaya di negara tersebut, yakni Sir Jim Ratcliffe. Legenda Man United, David Beckham, juga sempat disebut bisa jadi bos baru di Old Trafford. Perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Apple juga sempat dikaitkan dengan United. Kemudian ada juga konsorsium dari Arab Saudi, ada juga konsorsium dari Dubai dan Amerika Serikat. Kabar adanya konsorsium dari Arab Saudi ini mendapatkan perhatian dari Menteri Olahraga negara tersebut, Pangeran Abdul Aziz bin Turki Al Faisal. Dia mengaku pemerintah setempat siap mendukung investor lokal dari swasta yang ingin membeli Manchester United ataupun Liverpool. Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. On Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.